ya. Hari ini kita hanya mendengar bacaan Al-Quran dari HP kita, dari smartphone kita, atau di setel di masjid. Kita sedikit pun kita marukiroma, kita tidak menganggap itu perkara yang besar. Padahal Allah Ta'ala Al-Quran sekali lagi ya, bukan alat untuk mengeluarkan jin dari tubuh seseorang, atau bukan juga untuk memperbanyak rezeki kita ya. Memang betul surah Waqiah itu adalah fadilahnya surah Waqiah. Utamakan sholat. Jangan sampai video ini melalaikan kalian dari sholat. Don't forget to subscribe, like, and share. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. صدق الله العظيم. Para sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang ke-29 daripada suratul Ahqaf juz ke-26. Ayat ini adalah ayat yang sangat-sangat luar biasa, menceritakan bagaimana akhlak satu kelompok daripada bangsa jin yang datang mendengarkan Al-Quran kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai cara mereka mendengarkan Al-Quran. Sehingga dalam satu hadisnya baginda Nabi alaihi wasallam bersabda, "Wahai para sahabatku, kenapa kalian mendengarkan Al-Quran tidak sebagaimana ikhwanukum minal jin, sebagaimana kawan-kawan kalian dari bangsa jin yang tidak tampak itu mendengarkan Al-Quran daripada saya?" Maka dalam video pendek ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat akhlak-akhlak bagaimana bangsa jin mendengarkan Al-Quran daripada baginda Nabi SAW. Dan setelah ini kita bisa mengukur diri kita. Man afdal? Nahnu amil jin. Apakah kita yang lebih afdal? Apakah akhlak kita yang lebih bagus dalam mendengarkan Al-Quran, ataukah orang-orang dari bangsa jin yang tidak terlihat oleh mata kita? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh sarafna ilaika nafaran," dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami telah menghadapkan kepadamu nafaran, satu segolongan, minal jinni yastami'un al-Quran, dari bangsa jin, yastami'un al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu, maka ketika mereka telah menghadirinya, qalu, mereka mengatakan, ansitu, diamlah kalian. Falamma qudiya, maka ketika telah selesai dibacakan Al-Quran itu, wallau, mereka kembali ila qaumihim, kepada kaum mereka, munzirina, orang-orang yang memberikan peringatan. Secara ijmalan ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 akhlak bangsa jin yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Allah berfirman, ketika kami telah menghadapkan kepada engkau nafaran, satu golongan, kelompok. Ini pelajaran besar. Kita jangan kalah oleh bangsa jin untuk mendengarkan Al-Quran. Mereka tidak puas kalau mereka sendirian yang datang kepada baginda Nabi SAW. Tapi dia telah mengajak kawan-kawannya untuk mendengarkan Al-Quran daripada baginda Nabi SAW. Ini mungkin akhlak yang kita hari ini melupakannya. Terkadang kita merasa kita sudah dekat dengan Al-Quran, tetapi kita melupakan orang-orang yang dekat dengan kita. Kita melupakan suami kita, istri kita, anak kita, tetangga kita. Ini yang pertama. Kemudian Allah berfirman, yastami'un al-Quran. Mereka mendengarkan Al-Quran. Sebenarnya kata-kata yastami'un bukan mendengarkan. Kalau kita lihat di terjemah bahasa Indonesia di sini diartikan yang mendengarkan. Sebenarnya bukan.
Beda antara yastami'un dengan yasma'un al-Quran. Kalau yasma'un, itu mereka mendengar. Ketika ada suara datang ke gendang telinga mereka, kemudian terdengar. Tetapi yastami'una, itu bukan hanya mendengar, tetapi menumpukan perhatian. Ini akhlak kedua. Akhlak kaum jin, mereka ketika mendengar Al-Quran, mereka betul-betul memperhatikan bacaan Al-Quran daripada baginda Nabi SAW. Ya, mereka mendengarkannya dengan penuh perhatian. Bukan hanya sekedar mendengar saja. Sebagaimana yang saya utarakan dalam video saya yang hari kemarin. Ya. Hari ini kita hanya mendengar bacaan Al-Quran dari HP kita, dari smartphone kita, atau di setel di masjid. Kita sedikit pun kita marukiroma, kita tidak menganggap itu perkara yang besar. Padahal Allah Ta'ala Al-Quran sekali lagi bukan alat untuk mengeluarkan jin dari tubuh seseorang, atau bukan juga untuk memperbanyak rezeki kita. Memang betul surah Waqiah itu adalah fadilahnya surah Waqiah adalah untuk melancarkan rezeki seseorang. Lakin hadza laisa maqsudan fi dzatih. Bukan itu yang diinginkan. Ya, dalam surah Waqiah itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan iman kepada kita. Afara'aytum ma tahrusun? Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Afara'aytumun nar allati turun? Subhanallah. Maka kembali sekali lagi saya mengajak kepada kita, mulai saat ini kita belajar. Ketika kita mendengarkan Al-Quran, kita memberikan perhatian kepada Al-Quran itu. Kalau kita tidak faham maknanya, maka hendaklah kita belajar maknanya. Kebanyakan kita pada hari ini menganggap kalau saya sudah membaca Al-Quran, maka selesailah kewajiban saya sebagai orang Islam kepada Al-Quran. Al-jawab la. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Atau dalam ayat Allah berfirman, "Liyadabbaru ayatihi", supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Ini akhlak jin yang kedua. Kemudian yang ketiga, falamma hadaruhu, ketika para jin itu menghadiri bacaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi mereka mendekatkan diri mereka, hadirkan diri mereka di hadapan baginda Nabi alaihi wasallam. Ini akhlak mereka yang ketiga. Yang keempat, qalu ansitu. Ketika mereka sudah berada di hadapan baginda alaihi wasallam, maka mereka mengatakan ansitu, diamlah kalian semua. Memperingatkan kepada kawan-kawan mereka, kaum mereka, supaya betul-betul hening suasananya. Ya, tidak ada suara yang keluar, sehingga yang dibacakan itu masuk ke dalam hati mereka. Tidak ada suara lain kecuali bacaan Qur'annya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini subhanallah, ya, ini satu kebiasaan, satu sunnah yang perlu dihidupkan. Ada sebagian kita pada hari ini, ya, ketika ada pengajian Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, satu kebiasaan buruk. Ya, mudah-mudahan kebiasaan ini kita berantas, wabil khusus di Lombok atau secara umum di Indonesia. Ketika ada pengajian, ya, maka itu tukang suguh makanan itu datang memberikan makanan, ya. Bawa minum, bawa kopi, bawa air minum, ya, bawa kue, bawa jajan. Kita mengatakan kalau memang kita mau makan, silahkan makan. Tetapi ketika kita berhadapan dengan sabda Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda Nabi SAW, atau aqwalus salafis salih, perkataan-perkataan para ulama-ulama terdahulu, ansitu, hendaklah kita mempunyai sifat diam. Kita jangan melakukan perkara-perkara yang akan membuyarkan perhatian kita kepada apa yang disampaikan oleh tuan guru atau syekh yang berada di hadapan kita. Dengan cara begitu, maka kita akan mendapatkan faedah yang banyak daripada apa yang kita dengar. Kemudian yang kelima, afwan, saya tambahkan, falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Yang kelima, akhlak yang sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla kepada golongan jin tersebut, ketika Al-Quran sudah selesai dibacakan kepada mereka, mereka tidak tinggal diam, tetapi mereka kembali kepada kaum mereka dan mengajak kaum mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-30, ya, mereka telah datang kepada kaum mereka, kemudian mereka mengatakan, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Wahai kaumku,
kami telah mendengar kitab yang sama seperti yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Yang kami dengar dari Muhammad, yang kami dengar dari baginda Nabi SAW, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Memberikan jalan petunjuk kepada perkara yang hak dan jalan yang lurus. Maka semoga 5 ayat ini, 5 pelajaran dari kaum jin yang mendengar Al-Quran daripada baginda Nabi SAW, itu juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mendengarkan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.